Keterangan saksi Nur Fitriana dan saksi Hasan Wibowo yang mengatakan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan cerita dari anak korban, bahwa kesaksian demikian tersebut termasuk kesaksian testimoni de auditu, sehingga layak untuk dikesampingkan. Sebab keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Reza Indragiri Amril tentang kualitas keterangan saksi yang masih berusia kanak-kanak. Secara umum memang anak-anak termasuk dalam salah satu kelompok individu yang validtas atau kualitas keterangannya acap diragukan. Maka rekomendasi ahli, siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun, itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yang masih berusia anak-anak. Ekstra hati-hati pada kualitasnya, baik itu akurasi maupun kelengkapan keterangan yang disampaikan oleh para anak saksi tersebut. Menimbang bahwa selain itu majelis hakim memahami bahwa anak korban adalah anak yang harus dipedulikan. Namun, kepedulian tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan, membenarkan apa yang dikemukakannya hanya dengan asumsi bahwa seorang anak pasti bersifat polos dan tidak mungkin berbohong, sementara dari sisi hukum tidak terdapat bukti yang mendukung keterangannya. Menimbang bahwa KUHP menyatakan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dan dinyatakan di depan persidangan mengenai apa yang didengar atau dialaminya, serta menyatakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika didukung dengan alat bukti yang lain. Selanjutnya, Yahya Harahat menerangkan bahwa keterangan beberapa orang saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah jika keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, sehingga saling menguatkan tentang kebenaran atau kejadian tertentu, sehingga jika keterangan para saksi saling bertentangan, maka keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga keterangan para saksi yang bertentangan harus dikesampingkan untuk pembuktian suatu perkara. Keterangan saksi tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Pada intinya, alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian yang bebas, sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bergantung pada penilaian hakim. Menimbang bahwa keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pembukulan menggunakan sabu hidup terhadap korban, dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Lilis Herlina Dewi, saksi Sana Ali, dan saksi Nur Aisyah yang dihadirkan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa saksi Lilis Herlina Dewi yang hanya meninggalkan kelas 1A untuk mengisi absen di kantor sekolah selama kurang lebih 5 menit, di mana pada saat berjalan menuju kantor sekolah tersebut, saksi Lilis Herlina Dewi melihat terdakwa sedang mengajar di kelas 1B dan tidak pula saksi Lilis menitipkan agar terdakwa mengawasi kelas 1A. Maka seharusnya pembuktian perkara aku lebih difokuskan pada kemungkinan tembus delikti tersebut. Namun berdasarkan pembuktian di dalam persidangan, tidak ada saksi atau murid kelas 1B yang dihadirkan untuk membuktikan terdakwa benar-benar keluar dari kelas 1B pada saat mengajar. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 yang negatif sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yang menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat hakim menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah memberikan batas minimum alat bukti yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat oleh karena hanya terdapat satu alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, yakni keterangan anak korban, anak saksi Izzatul Nafsia, dan anak saksi Afisa Safira yang diajukan oleh penuntut umum yang tanpa disumpah menerangkan terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap diri anak korban dengan cara menggunakan sapu dari arah belakang anak korban. Sedangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut umum berupa surat dan saksi-saksi lainnya tidak saling bersesuaian, sehingga menurut hakim tidak terdapat kecukupan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana minimum pembuktian yang itu pasal 183. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alat bukti yang tidak saling bersesuaian yang menyebabkan tidak terpenuhinya dua alat bukti minimum, maka hal tersebut tidak membentuk keyakinan majelis hakim terkait perbuatan terdakwa yang didakwa melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga majelis hakim berpendapat unsur kedua pasal dakwaan ini tidak terpenuhi secara hukum. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 33 K/Mil/2009 salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Hal ini sejalan dengan hakim hukum. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 80 ayat 1 6C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah, pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif 1 tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur ke-1, barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi atau orang tersebut sengaja dilakukan ke dunia ini sebagai sebuah hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atas tindakannya yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didapat seorang bernama Susiari SPD binti Sudiharto dengan identitas sesuai dengan saksi serta telah pula diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara register dengan nomor 104 2024 PN Anggoro ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini. Unsur kedua, melakukan penganiayaan. Akhirnya terkait dengan unsur kedua ini, majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pasal dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Mengenai
Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 November 2024 yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum dan oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur pasal dakwaan sebagaimana disampaikan di atas, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 dan alternatif kedua, maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada poin ke-1 tuntutannya meminta agar terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah, namun sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan ke atas, di mana terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harta, serta martabatnya. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah yang telah disita dari saksi Nur Fitriana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah sapu hijau merek Idovi Star warna hijau yang telah disita dari saksi Lilis dan Devi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Lilis. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan, saudara. Pengadili 1. Menyatakan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harta serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana AMK. Satu buah sapu hijau merek Indosista warna hijau dikembalikan kepada saksi Lilis dan Nina Dewi SPD. Terakhir, membebankan biaya perkara. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Anggul pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Stefirus Anwesa sebagai yang kedua, Vivi Fatmawati alias SMH dan Sigit dari Ketua SH masing-masing dari anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh tim Bulwahwono SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Anggul serta dibantu oleh Ujang Sutisna SH, Bustani dan Arifin SH, dan Nur Dalika dari Dasari SH penuntut umum, dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik ya, atas putusan ini baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki haknya. Dan demikian seluruh rangkaian sidang dinyatakan selesai. Sidang
Makasih banyak bantuan. Melilis, orang yang melilis. Dan hanya pas sekolah, bener aja bang. Kenapa? Makasih. Melilis, makasih ya. Lewat depan nggak depan? Dan sama. Ayo di luar. Bu. Kado terindah Hari Guru Nasional. Dampingi Ibu. Cakap berai cakap tangan. Ya, kita wawancara ya. Ya, ya. Di sini. Ya, PGRI mana sini? Ya. Ayo bang. Ya. Angkatan yang Baik ya. oke. Tunggu. Oke. Sama ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Supriyani telah diberikan keadilan dengan putusan vonis bebas ya. Arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Alhamdulillah. Kedua, terima kasih kepada majelis hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi majelis hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan. Itu tadi cuma dikatakan cuma ada satu keterangan saksi anak yang tidak disumpah, yang tidak bersesuaian dengan saksi yang lain, baik termasuk dengan barang bukti, termasuk dengan hasil visum, termasuk dengan dokter forensik, ya dokter psikologi forensik. Jadi alhamdulillah bahwa majelis hakim mempertimbangkan semua apa yang tersaji di persidangan. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih dukungan. Yang pertama tentunya dari PGRI, Pak Ketua PGRI Prof. Sultra, PGRI Kabupaten Padang Selatan, Ketua PGRI Pusat ya. Dari awal perkara ini sudah memberikan dukungan yang termasuk teman-teman LSM ya, yang media yang tiap hari, sekali lagi teman-teman media sudah betul-betul memberikan perhatian, dukungan kepada Ibu Supriyani hingga hari ini berbuah baik, manis. Ibu Supriyani bisa dibebaskan. Amin. Jadi mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini dengan vonis bebas tadi juga menjadi hadiah atau kado kebetulan hari ini luar biasa bahwa hari ini hari PGRI, hari guru, Ibu Supriyani diputuskan tidak bersalah, menandakan bahwa PGRI sebenarnya adalah sebuah organisasi besar ya yang betul-betul konsen untuk bagaimana mendidik, mencerdaskan generasi bangsa. Kalau tidak ada guru, kita bisa bayangkan
bagaimana generasi bangsa kita ke depan. Kemudian terakhir bahwa ini juga menjadi pembelajaran buat kita bersama bahwa guru tidak boleh serta-merta misalnya dikriminalisasi, ya. Sebaiknya kalau perkara ini dari awal dimediasi, dibicarakan atau diverifikasi betul apakah betul Ibu Supriyani memukul atau tidak, perkara ini tentunya tidak akan sampai di sini dan tidak akan heboh seperti saat ini, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama, baik itu pemerintah pusat maupun kita di sini, itu bagaimana ke depan agar hubungan antara guru dengan anak didiknya ini bisa terlindungi, ya, bukan cuma dari sisi misal perlindungan anaknya, tapi juga dari sisi perlindungan guru itu sendiri, ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Ibu Supri baru ke PGRI. Supri, tanggapannya Bu. Ini dan alhamdulillah pas ya semua pengacara saya dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih, dan semua wartawan juga yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan atas dukungannya semuanya. Dari PGRI. Aduh terindah. Bagian 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat untuk tahun ini kita Ketua Negara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Hakim yang selama, khususnya Kepala Pengadilan Selatan, pada pengacara di dan teman-temannya, Polisi juga Pak Jasa. Saya kira dari 3 tahun setengah menjadi lepas semuanya. Jelas kami mengucapkan terima kasih besarnya. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak sedang mencari orang bersalah sebenar. Yang terpenting dari peristiwa ini saya kira kita bisa mengambil. Kalau kita ingin coba kembali ke belakang, sebenarnya yang menjadi korban di dalam peristiwa ini menurut saya itu bukan hanya Supriyani. Saya juga bisa mengatakan yang menjadi korban adalah Korps Kepolisian Republik Indonesia. Dia juga menjadi korban karena ulah dari saya kira banyak polisi di bawah banyak lagi di atasnya yang banyak berbuat baik. Sehingga marilah kita mengambil hikmah dari peristiwa ini. Pak Hadi saya sebutkan tadi, kita melihat peristiwa ini secara holistik, secara keseluruhan. Mari kita kembali bersama-sama antara guru dan siswa, orang tua murid. Kita mari kembali mengambil hikmah depan tidak terulang hal-hal seperti ini. Saya juga berharap selaku Ketua Pusat kepada guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, Selatan, jadi profesional, hati-hati di dalam mendidik anak-anak karena dititahkan kita oleh negara menjadi orang tua akademik. Olehnya itu kita harus sama dengan orang tua biologis di dalam mendidik anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih para pers semuanya. Bagaimana Pak dengan kriminalisasi guru yang terjadi? PGRI melihat bagaimana itu Pak, kriminalisasi yang terjadi? Saya kira ya saya berharap sebenarnya kita mengambil hikmah dan kita berharap dengan kriminalisasi ini saya kira perlu pemerintah Prabowo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bersama DPR untuk segera melahirkan undang-undang perlindungan guru. Dan kemudian di undang-undang perlindungan anak ada pasal yang harus kembali dilihat. Ada di pasal 35 kalau tidak salah. Ya jelas ada pasal yang harus kembali dilihat karena di situ benar-benar guru menjadi tidak leluasa di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak Indonesia. Terima kasih kepada pengadilan. Sebelumnya saya sudah sampaikan, pengadilan memutuskan ini menurut saya ini adalah tugas negara karena mereka memahami mengkriminalisasi guru sama dengan mengkriminalisasi negara karena guru itu adalah menentukan peradaban sebuah negara. Dan pada saat mereka memberikan putusan yang terbaik, berarti mereka telah memberikan terbaik pada hakim-hakim. Jaksa juga saya mengucapkan terima kasih karena dari 3 tahun menjadi bebas. Semua Pak polisi juga, saya buka rahasianya terus terang. Kejadian-kejadian ini, ya Pak Jenderal Sulistyo, kita sering kontak, Pak Kapolda,
Pak Wakapolda sering kasih intel. Sejak kejadian ini juga mereka resah dengan kejadian ini. Jadi sekali lagi saya katakan sebenarnya peristiwa ini bukan saja melanda Adinda saya Supriyani, juga melanda Korps Kepolisian Republik Indonesia. Dia juga dianggap dibully, dan masalahnya seorang dibawa kemudian dibully seluruh kepolisian Indonesia, padahal banyak polisi-polisi yang baik. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami belum bahas dulu karena ini kita masih suasana ini. Dan nanti selanjutnya kami sampaikan seperti apa. Karena kan ini putusan juga belum ingkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Iya, memulihkan, artinya memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, melakukan kekerasan kepada anak. Nah dengan ada putusan tadi, dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Nah kerugian material kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang kita bahas nanti terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Sore kayak saya. Iya, ini dilakukan oleh kepolisian, Bang. Bagaimana, Bang? Yang etik kan sudah proses ya. Yang etik sudah proses dan itu kita akan pastikan, kita akan tanyakan bagaimana perkembangan etik ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Memastikan ada perlawanan balik. Iya, 1 minggu waktunya. Oke. Sekali selamat. Halo Paknya. Iya. Peluk lagi suaminya, Bu. Bu Supri, peluk lagi suaminya, Bu. Bang, bagaimana? Bang, ada rencana